Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Surati pada pelajaran riset di kelas 11 ini ya. Sebelumnya Bu Surati akan menanyakan jargon terkait dengan riset SMA ITS Nurul Fikri. Riset SMA ITS Nurul Fikri inovatif, kreatif, solutif. Ya. Oke, ketika kemarin kita sudah membahas materi terkait dengan penelitian ya. Kemudian sekarang kita tetap akan melanjutkan lagi karena masih banyak bahasannya. Oke, next. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis penelitian ya. Jadi sebelum kita itu melakukan penelitian, kita harus tahu dulu ya jenis-jenis penelitian sehingga kita bisa menentukan penelitian kita termasuk yang mana. Oke, jenis penelitian yang pertama yaitu berdasarkan tujuan ya atau yang dinamakan basic and applied. Maksudnya di sini berdasarkan tujuan penelitian kita itu apa? Kalau penelitian kita untuk dasar ya berarti masih dasar untuk teoritis saja. Akan tetapi kalau yang applied ya berarti di sini yang memang dipakai untuk mengatasi suatu masalah seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan metodenya. Nah, metodenya di sini juga berdasarkan jenis penelitian yang kita pakai atau pendekatan yang kita pakai ya. Di sini ada metode historik, survei, eksperimen, inquiry, alamiah ya, dan juga yang lainnya masih banyak sekali. Yang ketiga yaitu berdasarkan taraf pemberian informasi. Di sini ada penelitian deskriptif, penelitian asosiatif, penelitian kasualitas ya. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan jenis datanya yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Lah, apa sih yang dinamakan kuantitatif ya? Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang lebih ke jumlah angka ya. Berarti di sini adalah penelitian lebih ke statistik ya. Sedangkan kualitatif itu lebih ke deskriptif ya. Berarti nanti laporan penelitiannya berupa kalimat-kalimat. Lah, di sini akan berpengaruh terhadap teknik pengumpulan datanya dan teknik analisis datanya ya. Yang kelima yaitu berdasarkan tujuan umumnya. Di sini ada penelitian exploration, penelitian development, dan penelitian verification. Apa itu exploration? Berarti mengeksplorasi ya. Jadi di sini mengeksplorasi yang belum ada sebelumnya. Kemudian development berarti mengembangkan penelitian yang sudah ada. Sedangkan verification itu adalah memverifikasi atau membuktikan penelitian yang sudah ada ya. Contohnya seperti apa kalau verifikasi? Ya, contohnya misalnya ada di surat kabar terkait hasil penelitian ya bahwa anak-anak Ihsanul Fikri itu semuanya solih dan pintar-pintar semuanya. Nah, ada orang yang kemudian tidak percaya, akhirnya pengen membuktikan. Nah, ini dinamakan penelitian verifikasi ya atau verification. Development itu adalah contohnya kemarin ya penelitiannya yang punya Mas Bintang tadi ya. Punya Mas Bintang itu adalah membuat Naata Deblewah ya itu dijadikan sebagai edible film. Nah, di sini pengembangan dari yang edible film yang dibuat dari rumput laut dan juga yang lainnya ya. Kemudian yang keenam yaitu berdasarkan tempat pelaksanaannya. Itu ada laboratorium atau laboratoris ya, field ya, dan library. Nah, jadi kalau orang-orang IPA eksakta itu lebih ke laboratorium dan juga ke lapangan ya. Sedangkan kalau orang-orang sosial itu biasanya kalau nggak ke lapangan gitu ke perpustakaan. Nah, yang ketujuh itu adalah berdasarkan bidangnya. Di sini ada eksak dan sosial. Nah, kalian di sini ngambil yang mana? Apakah eksak atau sosial? Ya, next. Ya. Kemudian ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di materi sebelumnya bahwa dalam membuat proposal penelitian itu ada bab 1. Bab 1 di situ adalah pendahuluan. Pendahuluan ada bagian yang pertama latar belakang masalah. Lah, apa sih yang dinamakan latar belakang masalah? Lah, di sini yang dinamakan latar belakang masalah ini adalah berisi alasan.
peneliti memilih suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitiannya. Selain itu, dikemukakan fakta-fakta sementara yang diperoleh dari pengamatan dan studi kepustakaan, ya, yang oleh beberapa ahli ini disebut sebagai kegiatan prasurvei atau studi pendahuluan, ya. Ini dalam rangka untuk memperkuat alasan seorang peneliti dalam mengambil sebuah topik permasalahan. Nah, kalau kalian tahu, ya, bahwa seorang dosen, ya, atau misalnya kok dewan juri melihat proposal penelitian kita, yang akan dilihat pertama kali, ya, itu biasanya adalah judul, ya, abstrak, ya, kemudian latar belakang. Nah, latar belakang masalah ini maka sangat urgent, ya. Kira-kira menarik tidak sih, ya? Kira-kira ada datanya tidak, ya? Kira-kira ini ada manfaatnya tidak? Maka ini menjadi intinya, sangat penting, ya. Maka di sini harus ada data-data penunjangnya, ya, sumber-sumber, bahkan bisa kalian tuliskan juga terkait dengan penelitian terdahulu, ya. Next. Ya, dalam rumusan masalah, ya, jadi sebuah masalah penelitian itu biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ingat ya, pertanyaan, bukan pernyataan. Dan di sini berbeda dengan instrumen penelitian, ya. Kadang orang itu salah kaprah, ya, ketika membuat rumusan masalah. Sebagai contoh, siapa nama saudara itu bukan rumusan masalah, tapi maksudnya instrumen penelitian, ya. Atau misalnya apa penyebab, lah itu juga bukan. Jadi yang namanya rumusan masalah itu menggunakan kata kerja operasional yang bersifat lingkupnya besar, ya. Biasanya menggunakan kata bagaimana dan mengapa. Nah, kalau di sini contohnya itu adalah bagaimana tingkat kedisiplinan siswa SMA Darul Ulum 2 Jombang. Nah, bisa juga kalian misalnya kok mau meneliti terkait dengan tingkat, ya, partisipasi siswa di dalam pembelajaran daring. Berarti bagaimana tingkat partisipasi siswa SMA ITI Sulfikri dalam pembelajaran daring, ya, selama pandemi COVID-19. Nah, itu adalah rumusan masalah. Oke, next. Nah, syarat rumusan masalah yang pertama itu adalah menggunakan kalimat pertanyaan. Ingat, pertanyaan bukan pernyataan, ya, atau perintah. Yang kedua, mengungkapkan variabel penelitian. Nah, kalau kalian masih bingung apa sih yang dinamakan variabel penelitian, di sini variabel penelitian itu ada dua, yaitu variabel bebas dan terikat. Yang dinamakan variabel bebas yaitu variabel penyebabnya. Terikat berarti dia yang disebabkan, ya. Sebagai contoh, ya, hubungan antara tingkat kedisiplinan dengan prestasi siswa. Maka di sini yang dinamakan variabel bebasnya yaitu adalah kedisiplinan, ya, tingkat kedisiplinan. Sedangkan variabel terikatnya itu yang disebabkan, yang dipengaruhi berarti prestasi. Prestasi di sini disebabkan karena tingkat kedisiplinan. Nah, itu yang dinamakan variabel bebas dan juga variabel terikat, ya. Yang ketiga itu mengungkapkan jenis hubungan data variabel, dan yang keempat mengungkapkan subjek atau populasi penelitian. Oke, next. Ya, tujuan dan manfaat penelitian. Apa sih yang dinamakan tujuan? Ingat, rumusan tujuan, ya, itu harus sinkron, ya. Dalam sebuah penelitian seperti yang sudah saya sampaikan kemarin itu bersifat sistematis. Jadi kalian di dalam menulis itu harus nyambung, ya. Ketika misalnya rumusan masalah, ya, rumusan masalahnya kita yang pertama itu adalah bagaimana tingkat partisipasi siswa SMA IT Ihsanul Fikri di dalam pembelajaran daring semasa pandemi COVID-19, maka tujuannya itu adalah untuk mendeskripsikan. Oke, ya, di sini ada kata-kata ingin mengetahui. Ingat, tidak boleh ada kata-kata ingin mengetahui. Kalau mengetahui itu hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau mendeskripsikan berarti ada suatu keinginan tahu yang lebih, ya, dideskripsikan. Berarti di situ tujuannya itu adalah untuk mendeskripsikan, ya, seberapa besar tingkat partisipasi siswa SMA ITI Ihsanul Fikri dalam pembelajaran daring semasa COVID-19. Nah, itu adalah tujuannya. Oke, next, ya. Oke, manfaat penelitian. Terkait dengan manfaat bagaimana? Nah, manfaat penelitian di sini biasanya ada dua. Ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
Yang dinamakan manfaat secara teoritis itu adalah hanya dasarnya atau basic ya, yaitu hanya untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat secara praktis ini adalah manfaat secara praktisnya di dalam masyarakat ya. Jadi manfaat secara praktisnya. Oke, atau bisa diaplikasikannya di dalam masyarakat, lebih tepatnya seperti itu, hipotesis. Nah, kemarin Bu Surati menyampaikan hipotesis itu boleh dicantumkan ya ketika memang jenis penelitiannya kita itu adalah jenis penelitian hipotesis. Apa yang dinamakan hipotesis? Jadi yang dinamakan hipotesis itu adalah jawaban sementara sebelum kita melakukan suatu penelitian. Nah, dan di sini perlu dibuktikan dengan kita meneliti atau dengan mengambil data. Maka di sini ada dua jenis hipotesis ya. Itu ada hipotesis next ya. Ada hipotesis kerja ya atau dinamakan HA dan hipotesis nol atau namanya HO. Hipotesis kerja itu ketika di sini misalnya ketika kita ngambil penelitian tadi ya terkait dengan hubungan antara ya tingkat kedisiplinan dengan prestasi. Nah, maka di sini itu untuk hipotesa kerjanya atau HA-nya adalah ada pengaruh tingkat kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Sedangkan nol berarti kata negatifnya ya, lebih seperti itu lebih sederhananya. Maka untuk hipotesa nolnya yaitu hasilnya tidak ada pengaruh tingkat kedisiplinan siswa terhadap prestasi siswa. Nah, ini yang dinamakan hipotesis. Jadi ini nanti perlu dicantumkan ya dan kemudian dibuktikan. Oke, next. Ya, ciri hipotesis itu seperti apa? Yang pertama yaitu bisa diterima dengan akal sehat ya. Jadi masuk akal. Kemudian yang kedua menyatakan hubungan antar variabel. Jadi kalau penelitian itu minimal ada 2 variabel, bebas dan terikat. Boleh, lebih boleh ya. Dulu Bu Surati skripsinya itu ada 2 variabel tapi kemudian indikatornya banyak ya, sehingga banyak ya. Kemudian yang ketiga itu harus dapat diuji ya. Yang keempat dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pernyataan seperti tadi ya. Yang kelima itu konsisten dengan teori dan fakta yang telah dibangun sebelumnya. Oke, next. Ya. Kemudian di sini kita bahas terkait dengan metode penelitian. Nah, metode penelitian ya. Jadi bagian dalam metode penelitian di sini adalah jenis penelitian yang kita pakai. Itu penelitian apa? Nah, jenis penelitian itu ada 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ini juga sangat tergantung dari jenis penelitian yang kita pakai. Kalau penelitian kita pakai jenisnya itu adalah kuantitatif, maka jelas di sini menggunakan kuesioner, ya. Kemudian kalau yang kualitatif kita menggunakan interview, ya, observasi, dokumentasi, ya, foto-foto dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, teknik analisis data. Lah, teknik analisis data disesuaikan dengan jenis penelitian yang kita pakai, ya. Kalau kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengolah data. Dan di sini ada tahapannya. Tahap penelitian dalam kuantitatif untuk menganalisis datanya itu ada tahapan. Yang pertama itu namanya proses editing, yang kedua itu adalah coding, ya. Kemudian yang ketiga adalah tabulating. Yang keempat itu adalah analyzing, kemudian penyajian data. Nah, ini ya kalian bisa nanti buka-buka kembali ya. Nah, apa sih yang dinamakan editing? Editing itu adalah proses untuk memverifikasi ya terkait dengan data-data yang sudah kita dapat ya, sudah terkumpul, itu dicek ya apakah ini sudah terisi semuanya atau belum. Kemudian yang namanya editing ya, editing tadi udah ya. Kemudian coding itu di kode-kode untuk memudahkan kita nanti dalam proses tabulating atau dimasukkan ke tabel-tabel atau nanti bentuknya adalah turus-turus. Kemudian kalau sudah itu adalah proses analyzing. Lah, dalam proses tabulating itu nanti ada
namanya tendensi sentral. Ini untuk mengetahui mean, median, dan modus. Kalau sudah, itu kemudian kita menggunakan rumus. Lah ini tergantung dari jenis penelitian kita, ya. Apakah penelitian kita itu adalah korelatif, hubungan, pengaruh, ya. Nah ini nanti ada rumusnya tersendiri, ya. Gitu. Kemudian, ya, selanjutnya adalah penyajian datanya. Ini ketika sudah selesai dianalisis. Kemudian teknik analisis yang dinamakan kualitatif ini menggunakan analisis yang non statistik. Jadi lebih ke deskriptif. Lah, di sini teknik analisis secara kualitatif itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah proses reduksi. Yang kedua itu adalah penyajian data. Yang ketiga itu adalah pengambilan kesimpulan atau penyimpulan. Nah, reduksi dalam istilah kualitatif itu hampir sama dengan editing dalam istilah kuantitatif, ya, yaitu sama-sama mengecek. Kalau tadi dalam istilah kuantitatif, ya, ketika diedit ternyata datanya masih kurang. Lah, ketika kurang bagaimana? Maka ketika kurang, ketika kita tidak memungkinkan ngambil data karena tempatnya jauh, misalnya kita meneliti tingkat partisipasi masyarakat Papua dalam pemilu. Waduh, ternyata jauh, maka tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kita bisa konsultasi kepada peneliti senior. Kalau dalam istilah penelitian kualitatif, karena kita menggunakan cara interview, ya, dan kita sudah istilahnya punya nomor HP-nya, ketika data kurang, ya, maka dalam reduksi data ini menambah dan mengurangi. Kalau misalnya datanya kurang, kita bisa calling lagi, ya, gitu. Kalau misalnya datanya kelebihan, ya, maka bisa kita buang. Itu yang namanya teknik reduksi. Ketika sudah reduksi selesai, ya, maka kemudian yaitu dengan namanya teknik penyajian data. Data disajikan, ya, kemudian diambil kesimpulannya. Itu adalah teknik analisis yang terakhir dalam teknik kualitatif. Teknik kualitatif ada apa saja? Ya, yang pertama itu adalah reduksi, yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga adalah pengambilan kesimpulan. Oke. Yang keempat, di sini ada unit analisis, merupakan satuan penelitian, ya. Jadi misalnya sebuah organisasi sekolah, ya, DPR, ya, Pemda dan sebagainya. Kelompok masyarakat, ada golongan miskin, pengangguran, mahasiswa dan sebagainya. Ya, ini adalah unit analisisnya. Oke, next. Ya, dalam menentukan sebuah topik penelitian, ya, jadi ketika kita itu mau meneliti, ya, jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus sesuai dengan minat peneliti. Jelas, kalau kita itu melakukan penelitian, kok tidak minat dengan kita, itu akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena nanti kita jadi akan malas-malasan untuk mengambil data, mengolahnya, ya, bahkan untuk membuat laporannya. Nah, maka dari itu di sini harus sesuai dengan minat peneliti agar kita lebih semangat, bergairah, dan memiliki motivasi tinggi untuk melakukan penelitian. Yang kedua, itu harus bisa diteliti. Jelas, kalau mau mengambil sebuah topik penelitian, itu harus bisa diteliti, ya. Peneliti itu memiliki kemampuan, ya, memiliki waktu, tenaga, dan dana yang cukup untuk melaksanakan. Nah, kalau misalnya kita melakukan studi pendahuluan, ya, ternyata kok penelitiannya itu kok sudah susah. Oke, alangkah baiknya kita tinggalkan, kita cari topik yang lainnya. Yang ketiga, data cukup tersedia. Nah, di sini, ya, kita harus mengecek di lapangan. Dapat diperoleh dengan apa, ya? Apakah dengan mudah, ya, sehingga memudahkan kita membuatan laporan. Tapi kalau misalnya kok tidak tersedia, alangkah baiknya tadi kita tinggalkan. Ini pernah, ya, pernah Bu Surati ketika dulu mau melakukan penelitian skripsi, itu saya melakukan studi pendahuluan. Maka di sini pentingnya studi pendahuluan adalah kita mengecek di lapangan. Kira-kira di sana tersedia data enggak? Nah, ketika Bu Surati itu ke sana, ternyata masyarakatnya tidak welcome, ya, tidak ramah. Akhirnya saya mundur, saya mengambil topik dan kemudian daerah yang lainnya. Oke, selanjutnya yang keempat, ya. Jadi topik itu harus memiliki kegunaan praktis, bermanfaat dan penting untuk diteliti, ya. Baik untuk diri sendiri, masyarakat serta ilmu pengetahuan. Kita meneliti tapi kok ternyata tidak ada suatu kegunaan praktis, ya. Ya sama saja, ya. Itu membuang-buang energi dan waktu plus tenaga, ya. Oke.
Selanjutnya yang kelima yaitu menghindari duplikasi penelitian. Nah, di sini ya, jadi kita sebagai seorang peneliti seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, peneliti itu karena ini adalah dunia ilmiah ya, kita boleh mengambil rujukan ya, akan tapi harus dituliskan sumbernya ya, sehingga kita di situ tidak kemudian terkesan menduplikasi penelitian orang lain ya, karena ini akan mengurangi hak cipta, bahkan nanti bisa diperkarakan ke ranah hukum ya. Naudzubillah min dalik. Oke, next. Ya. Oke ya. Nah, di sini ya, dalam merumuskan rumusan masalah ya, rumusan masalah itu syaratnya itu adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pilihlah kata-kata yang umum ya, gunakan kalimat yang pendek dan tidak menyulitkan pemahaman ya. Tadi sudah saya contohkan rumusan masalah. Oke, next. Ya. Nah, oke, next. Ya, populasi. Ya, oke. Dalam sebuah metode penelitian ya, itu kita harus tahu apa sih yang dinamanya populasi. Ya, jadi populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian yang ingin diketahui yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek penelitian. Nah, di sini jadi yang dinamakan populasi itu adalah sebagian besar subjeknya ya, gitu, atau kumpulan masyarakat kalau penelitian sosial ya, gitu, dan harus mewakili, itu yang namanya nanti populasi itu harus terwakili ya. Jadi populasi adalah sebagian besar masyarakatnya atau subjek penelitiannya. Oke ya, next. Ya, sampel. Nah, sampel ini adalah contoh represent atau wakil dari suatu populasi yang jumlahnya cukup besar. Yang menjadi sampel itu merupakan satu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya dari keseluruhannya. Jadi kita tidak mungkin akan kemudian meneliti ya sejumlah populasi yang dalam jumlah besar. Maka diambil sampelnya, perwakilannya saja ya, sehingga di situ bisa mewakili akan penelitian kita. Misalnya saja, kita mau meneliti terkait dengan tingkat partisipasi ya masyarakat Indonesia dalam pemilu tahun 2019 kemarin. Nah, di sini populasinya itu adalah seluruh masyarakat Indonesia yang ada jutaan ya. Mungkin yang memiliki istilahnya dia itu bisa memilih itu ada berapaan juta ya, tapi tidak mungkin kemudian kita ambil semuanya, maka butuh yang namanya sampel ya, begitu, dan harus representatif. Oke, next. Ya. Oke. Kemudian di sini adalah tujuan penelitian sampel ya, karena tidak perlu disebut. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan teknik pengambilan sampel. Lah, bagaimana ya teknik pengambilan sampel ya? Ini baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ini memang harus ada tekniknya ya, sehingga nanti penelitian kita itu jelas terwakili ya. Yang pertama itu adalah random sample ya, atau namanya sampel acak. Nah, di sini itu adalah penelitian ya, peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian, peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Nah, di sini dalam artian ketika misalnya populasinya jumlahnya besar, maka ini sangat cocok menggunakan teknik random sample ya. Di sini biasanya dengan menggunakan undian atau ordinal, tapi kebanyakan menggunakan teknik undian. Sebagai contohnya saja ya, misalnya Bu Surati mau meneliti terkait dengan tingkat ya kedisiplinan ya, pengaruh tingkat kedisiplinan terhadap prestasi siswa SMA IT Ihsanul Fikri. Populasi SMA IT Ihsanul Fikri itu ada 850. Nah, di sini itu perlu kita ambil sampel. Nah, misalnya saya mengambilnya adalah teknik sampling yang dinamakan stratified ya, bertingkat kelas 10, 11, 12. Nah, di sini nanti saya akan mengambil secara acak. Misalnya saya ambilnya sekalian teknik samplingnya itu adalah di sini saya ambil masing-masing adalah 50, 50, 50 atau namanya teknik kuota. Nah, saya penjelaskan sekalian ya terkait dengan teknik kuota. Maka di sini langsung 50, 50, 50 ya, dan 50 di sini itu misalnya kelas 10. Kelas 10 itu total ada 360. Nah, 360 diambil 50. Maka di sini daftar nama anak atau siswa
360 ini itu ditulis di dalam kertas, kemudian nanti kita gulung, kita masukkan ke dalam kaleng ya atau gelas ya, kemudian kita undi. Nah, 50 itu siapa saja yang muncul namanya, itulah yang akan kemudian kita jadikan sebagai sampel. Paham ya? Oke, next. Yang kedua itu dinamakan stratified sample atau sampel berstrata. Ingat, di sini strata itu berarti bertingkat-tingkat. Nah, jadi di sini apabila peneliti berpendapat bahwa populasi terbagi atas tingkat-tingkatan atau strata ya, dalam penggunaan sampel setiap tingkat harus terwakili. Contohnya adalah tadi ya, di SMA Itatul Fikri ini namanya stratified sample. Kenapa stratified atau stratifikasi? Dalam istilah sosiologi itu berarti ada sesuatu yang dihargai lebih, ada tingkatan lebih tinggi, di mana kelas 12 itu ilmunya lebih tinggi ya, atau udah mendapatkan pelajaran lebih banyak, materi lebih banyak. Oleh karena itu maka itu tingkatannya lebih tinggi, maka kelas 10, 11, 12 itu dinamakan stratified sample. Oke, next ya. Selanjutnya yaitu adalah teknik pengambilan sampel area probability sample atau sampel wilayah. Di sini ketika misalnya ya mengambil penelitian terkait dengan wakil-wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi ya. Itu. Misalnya saja ya, kita mau mengambil terkait dengan peta ya, terkait dengan peta politik misalnya di daerah Kedu. Nah, di daerah Kedu itu ada mana saja? Ada Temanggung, Magelang, Purworejo, ya, Wonosobo, ya, Temanggung, Magelang, Purworejo, Wonosobo, gitu. Nah, di sini itu kemudian diambil wakil-wakil dari setiap wilayahnya. Oke, ya. Kenapa saya tidak mencontohkan di sini yang jurusan IPA IPS? Nanti biar terkait dengan jurusan IPA IPS itu masuknya adalah teknik pengambilan klaster ya. Oke, next ya. Yang keempat itu adalah proporsional sample ya, sampel imbangan ya atau berimbang. Jadi masih ingat ya, yang namanya proporsional itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, proporsinya. Misalnya kalian udah SMA, punya adik TK, pasti di sini orang tua memberikan uang saku berbeda. Nah, itu namanya berimbang. Maka dari situ ya, di sini terkait dengan proportional sample, misalnya kita tadi menggunakan teknik pengambilan sampel stratified, yaitu tadi ya. Jadi kelas 10 misalnya ada 360 siswa, kelas 11 ada 300 ya, kemudian kelas 12 itu ada 280. Nah, dalam proportional sample itu berarti diambil 10%-nya. Nah, 10% dari 360 berapa? Berarti kelas 10 diambil 36. Kemudian selanjutnya adalah 30 untuk yang 300, kemudian 280 berarti diambil 28. Itu berarti proporsional sesuai dengan jumlahnya. Nah, ini yang dinamakan teknik proporsional sample. Dalam sebuah penelitian itu boleh banyak atau boleh menggunakan lebih dari satu teknik pengambilan sampel ya. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah purposive sample atau sampel bertujuan. Apa sih namanya sampel bertujuan? Jadi di sini ketika kita melakukan penelitian, ya, pengambilan subjek itu bukan didasarkan pada strata, random atau wilayah, tetapi pada tujuan tertentu. Nah, penggunaan metode ini diambil dengan beberapa pertimbangan, ya, keterbatasan waktu, tenaga ataupun dana yang kita pakai. Dulu Bu Surati juga pakai ini, ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi yang pertama adalah harus didasarkan atas sifat-sifat, ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Yang kedua, subjek yang diambil itu memang benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Dan yang ketiga, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat ya dalam pendahuluan. Nah, oleh karena itu ya, ciri khas dari purposive sample itu adalah penelitian kita itu mempunyai ciri tertentu. Sebagai contoh, dulu Bu Surati skripsinya mengambil terkait dengan perbedaan ya tingkat konsumtif pada masyarakat petani tembakau. Nah, petani tembakau di sini ya itu kalau populasinya besar sekali, dalam satu desa aja itu ada 2.500-an petani. Akan tetapi karena
istilahnya tadi ya, keterbatasan waktu, tenaga ataupun dana. Oleh karena itu kemudian saya menggunakan teknik purposif. Nah, di sini maka kemudian saya khususkan lagi ya, bertujuan karena petani tembakau saya definisikan menjadi 3. Ada petani tembakau juragan ya, pemilih dan juga buruh. Nah, ketika udah dispesifikasikan seperti ini, ternyata juragan itu ada 50 ya, kemudian petani pemilih itu ada 200 ya, kemudian petani buruhnya ini yang banyak. Lah, oleh karena ini yang dinamakan purposif ya, jadi sudah bertujuan ya. Oke, next ya. Kemudian yang keenam yaitu adalah kuota sampel atau sampel kuota. Ini seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi dalam pengumpulan data, peneliti menghubung subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi tanpa menghiraukan dari mana asalnya. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memenuhi jumlah ya atau kuantum yang ditentukan. Jadi di sini itu sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya kayak tadi ya, ketika saya mengambil teknik sampel stratified tapi juga mengambil kuota kelas 10, 11, 12, langsung saya ambil 50, 50, 50. Itu yang dinamakan teknik kuota sampel atau sampel kuota. Oke, next. Ya, kemudian adalah cluster sampel atau sampel kelompok. Nah, di sini, jadi yang dinamakan cluster ya, itu adalah tidak ada suatu yang lebih tinggi, hanya kelompok saja. Berarti sejajar ya atau setara. Nah, dalam menentukan jenis cluster atau kelompok harus dipertimbangkan masa-masa apa ciri yang ada. Di masyarakat dapat kita jumpai kelompok-kelompok yang bukan merupakan kelas atau strata ya. Oke, kalau di sini contohnya ya, untuk sekolah ada negeri, ada swasta, ada yang bersubsidi. Untuk kelompok pekerjaan ada pegawai negeri sipil ya, ada ABRI, ada pedagang, ada nelayan, ada buruh. Kalau dalam istilah sosiologi ini dinamakan perbedaan sosial ya gitu, atau diferensiasi sosial. Di situ ada kemajemukan ya, kemudian ada ras ya, kemajemukan itu ada agama, ada ras ya, ada klan ya, ada terkait dengan profesi. Nah, maka dari itu terkait dengan agama misalnya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Itu maksudnya adalah klaster ya. IPA IPS itu tidak ada yang lebih unggul ya. Ini dinamakan klaster atau sampel kelompok. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita perlu mengenal data ya, jenis-jenis data. Jenis data itu menurut cara memperolehnya itu ada data primer ya dan data sekunder. Yang dinamakan data primer yaitu ketika data yang didapat langsung dari lapangan, baik melalui angket, interview atau observasi. Jadi kita langsung ketemu subjeknya. Sedangkan yang dinamakan data sekunder itu adalah data yang terdapat atau yang kita dapat melalui pihak lain, melalui pihak ketiga. Misalnya ya, ketika kita itu mau meneliti terkait dengan bagaimana manajemen sekolah ya, itu harusnya kita dapat dari yang pertama ya, kalau primer berarti dari kepala sekolah. Akan tetapi kalau sekunder kita bisa mengetahuinya dari pihak yang kedua. Misalnya kita tanya kepada humas ya, atau kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, menurut sifatnya itu ada penelitian kualitatif ya, atau data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, jelas tadi ya, data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka-angka ya. Jadi di sini sebagai contoh itu adalah tingkat pengangguran di wilayah DKI Jakarta meningkat diakibatkan oleh krisis moneter ya. Yang kedua itu adalah kuantitatif. Di sini data yang berbentuk angka, jelas ya, angka-angka ya. Di sini contohnya 20% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Kemudian yang ketiga, jenis data yang ketiga adalah menurut cara sumbernya. Ada data internal, ada data eksternal. Apa itu data internal? Data internal itu adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi ya. Kemudian sebagai contohnya adalah luas wilayah, jumlah siswa ya.
Kemudian ada data eksternal, ini adalah data yang menggambarkan sesuatu di luar organisasi. Misalnya, bagaimana perkembangan dan pendapat masyarakat tentang gagasan yang dilontarkan oleh organisasi tertentu, ya. Nah, itu sebagai contohnya. Atau misalnya, ketika kita mau meneliti terkait dengan tingkat kedisiplinan terhadap prestasi. Jelas di sini berarti internalnya itu adalah siswa, ya, guru-guru juga. Kalau eksternalnya itu berarti adalah orang tua, ya, masyarakat sekitar. Itu yang dinamakan data eksternalnya. Oke, next. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, udah selesai materi terkait dengan penelitian sosial, ya. Jadi semoga kalian bisa memahami, ya, bisa dipelajari kembali, dan intinya nanti adalah action, ya. Karena dalam dunia ilmiah, kalau kita itu hanya teori saja tapi tidak mempraktekannya, itu jelas kita tidak paham-paham. Nah, oleh karena itu nanti kalian buka di Edu Fikri, ya, ada penugasan yaitu membuat latar belakang masalah, ya, rumusan, tujuan, ya, dan kemudian nanti bisa langsung kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Sampai sini dulu, mohon maaf ketika banyak salah dan hilaf, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.